Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Kayaknya nggak terlalu semangat ini. Ayo satu kali lagi ya. Aku bilang selamat pagi semuanya, kalian bilang semangat, semangat, semangat. Gitu ya, karena kita harus semangat. Ini masih lumayan pagi loh ini teman-teman. Oke ya. Selamat pagi semuanya. Waduh, kurang semangat ini namanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Oke lah, ini mulai naik lah, gak apa-apa. Kita dalam beberapa menit ke depan, 1 jam, kalian akan menyimak sedikit informasi dari kami. Mungkin tadi Bapak gurunya sudah sedikit bertanya tentang UKSW, kalian ya lumayan mengenal lah tentang UKSW. Tapi pada kesempatan ini, kami ingin kalian untuk bisa mengenal lebih dalam tentang UKSW itu sendiri. Perkenalkan, saya Aldiron, saya dari UKSW dan saya tidak sendiri. Saya juga bersama-sama dengan teman-teman fakultas. Ada teman saya dari Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, kemudian juga ada teman-teman dan bahkan ada Bapak Ibu dosen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, nanti teman-teman juga bisa mendengar sedikit sharing dari teman-teman fakultas juga, karena memang ada beberapa yang juga alumni dari SMA Kolose Loyola. Oke, mungkin kita sebelum masuk ke presentasi, saya ingin kalian untuk bisa menyimak sedikit video dari kami. Ini videonya tentang UKSW juga, mungkin kalian bisa menyimak dulu ya. Pagi masih muda. Pesona alam Nusantara, konsisten, tawarkan bahagia. Dari sebuah kota kecil Salatiga, kami menyapa. Di sini kami ditempa, Universitas Kristen Satya Wacana. Predikat miniatur Indonesia tersemat. Di UKSW kami belajar tanpa sekat, dekat layaknya sahabat. Tetap menapak, kami kecil namun berdampak. Berdaya cipta, kreatif hingga berpikir kritis. Menjadi pionir untuk sebuah tujuan, berikan pelayanan untuk pendidikan. Memacu motivasi untuk terus kembangkan diri, penuhi bekal untuk masa depan yang menjanjikan. Saya percaya dari kampus inilah kesuksesan akan datang. Tentu saya mempunyai alasan yang kuat mengapa UKSW saya pilih sebagai tempat studi saya. Selain dari sisi akademis, ada hal karakter lain yang saya belajar dari tempat ini, yaitu kerjasama. Karena mahasiswa yang begitu beragam, memicu para mahasiswa untuk mengerti nilai toleransi. Di UKSW, kami akan menjadikan Anda pemimpin masa depan, yaitu mereka yang akan melakukan perubahan-perubahan di tengah masyarakat menuju ke keadaan yang lebih baik. Kami menyebut mereka minoritas yang berdaya cipta, creative minority. UKSW benar-benar telah mempersiapkan saya dan seluruh alumninya dengan nilai-nilai, dengan sikap, dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengantisipasi masa depan. Saya pikir itu adalah cara pembelajaran yang sungguh luar biasa. Yang wacana sebagai Indonesia Mini ini bisa terus dipertahankan.
Dan selain itu, prestasi akademik Satya Wacana juga bisa terus dipertahankan sebaik mungkin. Itulah cara kita berkontribusi, dan itu pula yang membuat kami sebagai alumni tetap bangga dengan alma mater kami. Demi kemajuan bangsa, kami tak boleh lelah. Bertransformasi menjadi agen perubahan, kami hadir menjawab tantangan. We are the creative minority. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat UKSW. Oke, sebelum aku mulai dengan presentasi, adakah semua sudah mendapatkan flyer ini? Oke, nah pada flyer ini teman-teman bisa dapat informasi tentang pendaftaran UKSW dan juga tentang program studi yang ada di UKSW. Sedikit informasi aja, kami memiliki 14 fakultas, dan saat ini kita sudah memiliki 60 program studi dari D3 sampai S3. Bahkan kami menjadi salah satu perguruan tinggi swasta dengan program studi terbanyak di Indonesia. Gitu. Nah, mungkin kita boleh next, Kak. Ini mengenal sedikit tentang UKSW. Kita berdiri dari tahun 1956 dan bahkan kita menjadi perguruan tinggi Kristen pertama di Indonesia. Kalian bayangkan ketika Indonesia baru merdeka, ada banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, ada banyak pembangunan dan lain sebagainya, dan UKSW punya peran untuk bisa membangun Indonesia, salah satunya dengan alumni-alumninya dari teman-teman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kami akreditasinya sudah A, dan ini fakultas dan program studi, teman-teman bisa lihat informasinya ada di flyer. Nanti di bagian depan itu ada barcode, teman-teman bisa scan juga, nanti dapat e-booklet, itu informasi lebih lengkap tentang UKSW, tentang program studi, tentang program-program internasional, kemudian tentang kira-kira kalau program studi ini peluang karirnya seperti apa, itu juga nanti ada di sana. Oke, next, Kak. Selanjutnya tentang sistem kuliah. Nah, biasanya teman-teman dari SMA itu ketika bergabung ke perguruan tinggi, biasanya mereka masih bingung tuh tentang kira-kira perguruan tinggi itu sistem perkuliahannya seperti apa. Kemudian kira-kira ada penawaran seperti apa yang bisa aku ambil supaya kuliahku lebih menarik begitu. Nah, kalau di UKSW kita 1 tahun itu kita menerapkan 3 semester. Jadi biasanya 1 semester itu periodenya 3-4 bulanan. Teman-teman berkuliah dan bahkan peluang untuk teman-teman lulus 3,5 tahun itu sangat mungkin sekali terjadi Satya Wacana, karena banyak lulusan kami yang lulus 3,5 tahun dan bahkan mereka juga dapat pekerjaan sebelum mereka lulus gitu. Untuk program perkuliahannya seperti apa? Ini ada salah satunya adalah double degree. Kami punya banyak kerjasama dengan kampus-kampus di dunia dan juga di Indonesia, sehingga kalian ketika mau kuliah, kalian punya banyak peluang untuk bisa dapat pengalaman-pengalaman seru. Salah satunya dengan program double degree ini, ketika kalian kuliah, kalian bisa kuliah di 2 program studi yang berbeda, lulus dengan 2 gelar yang berbeda juga. Misalnya, kalian kuliah di Fakultas Hukum, terus misalnya pingin juga nih belajar tentang public relations misalnya. Kalian kuliah tuh, ambil program studi public relations. Nanti lulusnya, itu dapat 2 gelar sarjana. Gelarnya sarjana hukum dan sarjana ilmu komunikasi. Gitu. Selanjutnya, kalau misalnya kalian tidak berminat untuk yang ambil double degree, ada tawaran lain juga yang bisa kita sharing ke teman-teman kalian. Namanya itu sistem shopping around. Jadi lulusan kami, dosen kami itu kebanyakan adalah lulusan dari kampus-kampus luar negeri. Kayak misalnya ada dari Columbia University, kemudian ada Harvard University. Mereka kebanyakan juga jadi dosen di kami. Dan dengan pengalaman-pengalaman mereka berkuliah di kampus-kampus ternama, kami juga mengadaptasi sistem perkuliahan yang dilaksanakan di sana. Nah, ini adalah salah satu sistemnya. Jadi ketika kalian kuliah di satu program studi, itu tidak menutup kemungkinan buat kalian bisa belajar hal-hal lain di luar fakultas atau bidang keilmuan kalian. Contohnya, teman-teman dari akuntansi misalnya, belajar nih tentang akuntansi, dia di program studi akuntansi ya, tapi pingin juga ambil beberapa mata kuliah dari teman-teman dari program studi seni misalnya, seni musik, itu juga bisa. Jadi
bisa ambil beberapa mata kuliah, tapi lulusnya gelarnya cuma satu, cuman bidang keilmuannya itu yang lebih luas. Itu salah satu keunikan UKSW. Selanjutnya, ini prestasi UKSW dari Webometrics Rank. Kami menjadi perguruan tinggi swasta nomor 1 di Jawa Tengah. Dan untuk nasionalnya, untuk perguruan tinggi swasta dan nasional, kita peringkat 19. Di UKSW juga, kita tidak melulu menekankan kalian untuk berkembang secara akademik. Jadi kita juga ingin mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Satya Wacana itu juga berkembang secara non-akademik. Akhirnya kita bikin sistem yang namanya sistem poin. Jadi ketika kalian kuliah, kalian bisa tuh ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, banyak kegiatan-kegiatan KBM. KBM itu kayak eskul lah kalau di zaman SMA. Dan nanti bisa ditukarkan sertifikatnya dengan poin keaktifan. Jadi nanti ketika kalian lulus, poin kalian tuh banyak gitu. Dan salah satu keunggulannya itu ada dapat SKPI. SKPI itu surat pengantar keterangan ijazah. Jadi kalau kalian apply ke perusahaan, itu bisa jadi riwayat kalian ngapain aja tuh selama kalian kuliah. Nah gitu. Dan jangan khawatir karena 1000 poin itu mudah banget untuk dicapai. Ada nanti temanku yang dari fakultas lain juga bakal sharing. Dia bahkan masih mahasiswa, sekarang mahasiswa tingkat akhir udah mau selesai, itu poinnya bahkan lebih daripada 1000. Jadi itu sesuatu yang possible banget di UKSW. Selanjutnya, nah kita juga punya tim basket nih. Ini aku pengen sedikit sharing sekaligus nanya kalau misalnya ada di antara kalian yang punya peminatan atau mungkin punya bakat di bidang olahraga, salah satunya basket, kalian bisa daftar tuh UKSW dengan jalur atlet. Karena kebetulan kami punya tim basket profesional dan yang main di situ semua mahasiswa UKSW. Jadi beda dengan tim-tim basket profesional yang lainnya yang main di IBL, mereka kebanyakan kontrak pemain dari luar, tapi kalau UKSW enggak, kita semua itu adalah mahasiswa. Gitu. Selanjutnya, ini beasiswa kami yang menarik adalah kami bekerja sama dengan medcom.id, itu salah satu lembaga yang memiliki Metro TV, dan kita menjadi satu dari 20-an kampus terbaik di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu hanya 20-an kampus terbaik, dan UKSW salah satunya yang dapat fasilitas untuk menyelenggarakan beasiswa OSC atau Online Scholarship Competition. Mungkin untuk beasiswa lainnya nanti teman-teman bisa baca aja, aku bisa next. Ini untuk kerjasama. Nah, ketika kalian lihat kerjasama, pasti langsung keningnya langsung dikerut. Aduh Kak, kayaknya nggak kelihatan itu kerjasamanya. Memang untuk kerjasama UKSW itu sangat banyak sekali. Kalau dalam negeri banyak sekali, dan juga luar negeri. Ini bahkan belum diupdate selama masa pandemi, karena itu selalu ditingkatkan terus. Untuk kerjasama internasional, kita punya banyak kerjasama dengan kampus-kampus di luar negeri. Salah satunya mitra terbesar kami adalah Kwansei Gakuin University di Osaka, Jepang. Jadi ketika teman-teman yang mau belajar tentang budaya Jepang, belajar tentang bahasa Jepang, teman-teman nggak perlu khawatir, silakan kuliah di Satya Wacana karena kita punya program-program menarik yang bisa bawa teman-teman pergi ke Jepang. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga ingin ikut program-program kayak ke Korea Selatan atau juga ke Taiwan, kami juga punya banyak program seperti kerjasama dengan Myongji University di Korea Selatan dan juga Changchun Christian University di Taiwan. Gitu. Selanjutnya Kak, ini adalah program-program internasional. Saya sendiri percaya ketika teman-teman masuk ke perguruan tinggi, teman-teman tuh juga ingin mendapat pengalaman-pengalaman luar negerinya. Nah, gak usah khawatir karena di UKSW kita punya banyak program-program internasional yang teman-teman cari. Ada program-program yang tadi sudah aku sebutkan, tapi ada juga kayak program ISEC. Jadi teman-teman jadi relawan di dalam sebuah kelompok masyarakat. Entah kalian misalnya ngajarin mereka bahasa Inggris atau bikin proyek yang lainnya, itu bisa dijadikan sebagai magang juga tentunya. Dan aku juga salah satu program alumni dari program internasional UKSW. Aku kemarin ke Amerika Serikat, pergi ke beberapa universitas, salah satunya juga Columbia University, bahkan juga sempat berkunjung ke Silicon Valley, pergi ke markas besar Google sama Intel. Itu juga informasinya aku dapatkan ketika aku kuliah di Satya Wacana. Dan tentunya kalau aku bisa, teman-teman juga bisa dapat kesempatan itu. Next. Untuk pendaftaran kami, teman-teman bisa lihat tadi sudah dibagikan juga. Pendaftaran kami itu menggunakan 2 jalur pendaftaran. Yang pertama itu jalur pemamik atau tanpa tes.
Jadi teman-teman hanya seleksi dengan nilai rapor dari kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya tidak dipakai. Kemudian ada jalur yang terakhir atau jalur yang kedua, namanya jalur tes harian. Ini prosesnya secara online, itu tes potensi akademik. Dan teman-teman bisa pilih, teman-teman mau tes kapan, jadwalnya teman-teman yang pilih sendiri, atur sendiri. Untuk pendaftarannya bisa diakses di admisi.ukais.edu, bisa diakses dari tanggal 3 Oktober 2022. Nah, tapi kalau teman-teman daftar di stand kami, ini penawaran khusus untuk teman-teman dari SMA Kolose Loyola. Kami punya penawaran khusus, ada diskon 50% untuk biaya pendaftaran. Jadi dari 255.000, nanti teman-teman dikasih diskon, bayarnya hanya 125.000, dan teman-teman dapat fasilitas lain. Fasilitas lainnya apa? Kalian tidak perlu mendaftar ke admisi.ukais.edu, tapi kalian hanya perlu untuk mengisi link yang kami berikan, khusus. Jadi nanti untuk pendaftarannya kami akan bantu. Jadi istilahnya kalian bisa ya duduk tenang, manis gitu, tunggu sampai hasilnya keluar. Oke, mungkin itu aja yang aku mau sharing tentang hal-hal yang umum tentang UKSW. Nanti setelah ini teman-teman dari fakultas akan sharing juga, teman-teman bisa simak dan bisa bertanya juga. Mungkin begitu, teman-teman FEB bisa sharing dulu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pan Meliana Wijaya, biasanya dipanggil Mei. Saya kebetulan juga dulu pernah sekolah di sini, saya merupakan KKL. Saya KKL tahun 2021, jadi angkatan pandemi ya. Belum ngeliat gedung baru dan baru hari ini kita menginjakan kaki di sini nih. Nah, kebetulan hari ini saya tidak mewakili nama KKL, tapi saya hari ini akan mewakili nama FEB UKSW, karena sekarang saya berkuliah di sana. Nah, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman nih. Teman-teman di sini ada yang pernah dengar nama FEB UKSW nggak ya? Belum pernah ya? Nggak apa-apa sih kalau misalkan belum pernah, karena kan memang saya di sini tujuannya untuk memperkenalkan FEB UKSW kepada teman-teman semua nih. Mungkin saya mau sharing singkat aja buat FEB UKSW. FEB itu kita punya 3 departemen dan 6 program studi, teman-teman. Nah, 3 departemen ini terdiri dari ilmu ekonomi, akuntansi, dan juga ada manajemen. Lalu untuk 6 program studinya itu kita sudah lengkap sampai S3. S1 itu kita ada akuntansi, ilmu ekonomi, dan manajemen. S2 itu ada akuntansi dan juga manajemen. Lalu S3-nya ada manajemen. Nah, untuk teman-teman semua, mungkin teman-teman udah lihat banner di depan ini, kita ini semuanya sudah terakreditasi unggul, teman-teman. Kalau misalkan kalian masih asing dengan istilah ini, akreditasi unggul itu sifatnya sudah di atas A. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi mengenai kualitas dosen-dosen kita, kualitas fasilitas kita, dan FEB kita secara general. Nah, mungkin saya ingin sedikit meng-highlight program internasional kita. Kita punya program internasional itu namanya ICMAP, teman-teman. ICMAP ini adalah singkatan dari International Class of Management and Accounting Program. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih, sebenarnya yang bedain program reguler kita sama program internasional kita tuh apa sih? Nah, ICMAP itu kita punya beberapa keunikan, teman-teman. Di ICMAP itu kita ada punya mata kuliah khusus contohnya. Nah, mata kuliah khusus ini itu cuma ada di ICMAP aja. Contohnya ada Community Empowerment, terus ada Cross Cultural Understanding, dan ada pembekalan bahasa Inggris yang sudah include di mata kuliah kita. Selain itu, seperti yang dijelaskan sama Kak Aldi tadi, kita ada dual degree program juga. Jadi teman-teman akan studi di Indonesia itu 2 tahun, dan studi di Ningpo University China itu 2 tahun. Jadi teman-teman lulus dari FEB itu bakal dapat 2 gelar sekaligus, yaitu SE dan BBA. Nah, selanjutnya kita juga ada beberapa program khusus yang lain. Contohnya ada Overseas Short Visit. Overseas Short Visit itu apa sih, Kak? Overseas Short Visit itu ketika kalian nanti akan mengunjungi negara lain dengan durasi sekitar 6-7 hari. Jadi nanti di sana kalian bakal ada dinamika seru sama teman-teman ICMAP lainnya. Selanjutnya untuk student exchange. Kita juga punya program student exchange, teman-teman. Nanti kalian bakal menghabiskan waktu kira-kira 1-2 semester di luar negeri. Nah, untuk universitas-universitas yang sudah kerjasama sama kita, itu cukup banyak, teman-teman. Yang pertama, kita punya Asia University di Taiwan. Terus ada Ningpo University China, ada Silliman University Filipina, Providence University Filipina juga,
Di Korea Selatan kita juga punya 2, ada Myeongji dan juga Hanam. Lalu di Jepang itu kita juga punya 2, ada Kwansei Gakuin sama Keio. Terakhir, kita juga memfasilitasi teman-teman untuk sertifikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari kerja, sertifikasi ini tuh bisa jadi nilai tambah buat teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman akuntansi, itu kita ada sertifikasi untuk Chartered Accountant atau CA, Certificate in Accounting, Finance and Business atau CAFB, dan sertifikasi brevet pajak. Itu bakal bantu teman-teman untuk nanti mencari kerja. Lalu untuk di manajemen sendiri kita juga ada 3, ada sertifikasi WPPE, sertifikasi Digital Marketing, dan juga Microsoft Specialist. Terakhir, dari ilmu ekonomi itu kita ada sertifikasi General Banking. Nah, mungkin sekian dulu untuk sharing saya dari FEB. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi untuk menuntut ilmu di FEB kita. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan salah satu pendamping saya, yaitu ada Ibu Linda. Terima kasih, Mei. Tepuk tangan untuk Mei. Jadi, selamat pagi semua. Saya perkenalkan ya, saya Bu Linda. Saya sudah mengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu sudah 27 tahun. Ya. Nah, ini teman-teman yang berseragam hijau-hijau cakep ini itu semua masih aktif. Ini menunjukkan tadi seperti yang sudah di-share oleh Kak Adi ya, bahwa di kampus ini tidak sekedar, di UKSW tidak sekedar diajarkan tentang akademis saja, tetapi juga bagaimana mereka itu mengembangkan potensi yang mereka miliki, kita wadai. Nah, satu yang saya ingin garis bawahi bahwa kalau mungkin kalian bandingkan dengan universitas-universitas lain ya, pasti kalian bandingkan kan. Mungkin kalian anggap, waduh UKSW ini murah banget gitu kan. Nah, mungkin saya perlu luruskan bahwa murah ini karena memang kami bukan orientasinya ke profit, bukan juga karena kami nggak laku, tidak. Karena yang membedakan kami itu kami ini dimiliki oleh 19 gereja. Jadi kalau menentukan apa-apa mahal sedikit, dijewer telinga kita oleh para bapak pendeta. Ya. Jadi dan kalian akan menemukan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa Anda temukan di kota lain selain Salatiga. Ya, jadi ayo ekspor Salatiga. Nah, bersama saya, waktunya sangat terbatas ya. Mungkin sambil kalian bisa mengisi kupon ya, nanti kita akan undi undiannya, tadi ada kupon ya. Ini Bapak Antonius, ya ini dia Dr. Antonius ya, dia mengajar juga di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ngajar S1, S2, S3, dan kelas Bahasa Inggris, kelas ICMAP tadi. Nah, beliau ini adalah alumni Loyola. Ya, tepuk tangan yang mau balik ke kampus. Beliau ini alumni Loyola dan sekarang jadi bisnismen besar. Jadi dia nggak fokus ke ngajar, cuman karena dia merasa namanya aja nih Bapak Antonius Suryo Abdi, dia merasa harus mengabdi. Makanya saya ajak Pak ke Loyola ya, oh siap gitu ya, karena dia memiliki jiwa yang mengabdi itu tadi. Pak monggo di sharing gimana kuliah di Salatiga, ngajar di Salatiga atau ini sama-sama dengan Bu Dr. Linda ya. Ini memang kebanyakan mahasiswa yang join di sini juga KEKL semua ya. Ya, KEKL. Oke, teman-teman, tadi kalau lihat dari presentasi, tadi juga Pak Sudame ya, CEO Garuda Food itu juga alumni dari Loyola kan. Terus ke UKSW. Oke, satu hal gini teman-teman. Saya punya anak tuh nggak kesempatan sekolah di Loyola karena dari kecil kami sudah di Amerika gitu ya. Ya. Tapi dari dulu tuh kalau belum kebayang mau di Amerika ya pasti masuk Loyola anak saya. Ya karena saya tahu Loyola itu ini murid-murid yang kita sama lah, ngerti ya. Jiwanya kalian tuh jiwa LC itu beda gitu. Nah sekarang tantangan kita tuh setelah Anda lulus tuh mau milih mana sih kuliah mana. Tadi Bu Dr. Ida katakan kan, kita itu sekolah yang sudah terakreditasi baik khususnya FEB dan yang lain-lain gitu. Ya, jadi jangan mikir tuh tadi katakan Bu Dr. Linda, jadi wah murah itu jadi murah enggak ya. Jadi kalau kita lihat UKSW itu justru mempunyai selling point yang hebat. Ya, Anda bandingkan tadi sudah jelaskan teman-teman, ada program ICMAP ya. ICMAP itu banyak mahasiswa saya yang ICMAP itu banyak ke luar negeri gitu ya. Mereka enjoy sekali itu. Dan saya bandingkan dengan sekolah-sekolah yang punya program sama, misalnya studi exchange student di luar negeri. Kita biayanya jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Sehingga satu itu hanya 50-60 juta bisa satu semester gitu.
murah banget kan, hidup di sana, makan di sana, tinggal di host family dan sebagainya. Ya. Dan suasana Salatiga itu adalah kota, itu city college ya. City college itu kota yang kalau nggak ada UKSB ya kota itu sepi gitu. Ya, dengan puluhan ribu mahasiswa UKSB. Ya, jadi itu luar banget. Nah, sekarang bisa bayangkan kalau misalnya Anda tinggal di kota kecil, ya, Anda bisa fokus studi, tadi dikatakan 3,5 tahun bisa lulus, ya, itu sesuatu yang output yang bagus nantinya gitu. Orang tua kalian juga bayarnya juga enggak berat, ya kan? Kos juga, Bu, Dr. Linda ini punya kos-kosan gede di Salatiga ya. Itu paling berapa sih dengan AC, kamar mandi dalam jauh lebih murah, makan murah, pergaulan juga bagus dan sebagainya. Ya, jadi kadang Anda itu kan generasi Z ya. Generasi Z itu memang punya sesuatu perspektif yang berbeda gitu. Ya, pengennya wah kuliah yang di kota besar yang rame gitu. Ya, itu oke. Ya, tapi Anda harus juga pertimbangkan faktor-faktor lain. Penting outputnya Anda setelah lulus itu mau kemana gitu, mau jadi apa. Nah, itu UKSB itu menjadi tantangan Anda. Ya, oke Bu Linda, silakan mau teruskan. Itu hanya untuk motivasi Anda aja bahwa UKSB is the best option. Ya. Terima kasih Pak Antonius untuk sharingnya. Ya, jadi kalian nggak usah ragu-ragu ya. Jadi kalau misalnya mau masuk ke UKSW, wah nanti teman-teman ngomong apa, enggak ya, karena Anda bisa lihat sendiri bagaimana kita ini komitmennya luar biasa terhadap dunia pendidikan. Mungkin kalian bisa bandingkan ya tadi Pak Mas Aldi tadi ya, Kak Aldi sudah menunjukkan bahwa kita ini memang memiliki program studi terbanyak se-Indonesia untuk swasta. Kalau kita hanya orientasi ke profit, gampang kok. Fakultas-fakultas, prodi-prodi yang mahasiswanya sedikit, kita tutup aja. Benar nggak? Tapi kita tidak lakukan karena memang misinya. Siapapun selama masih ada mahasiswa yang ingin belajar, sedikit pun kita akan layani. Ya, oke, saya pikir itu untuk karena kita harus sharing juga dengan teman-teman dari fakultas lain. Mari silakan. Nanti ada sesi tanya jawab. Tolong yang ini dikumpulkan ya. Nanti kita akan undi ya. Pagi semua. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Jin. Nah, aku di sini akan mewakili fakultasku, yaitu Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, teman-teman. Jadi kan nanti kan udah dijelasin dari 60 jurusan yang ada di UKSW, lalu juga dari teman-teman ekonomi sudah jelasin. Kalau teman-teman juga tertarik nih misalnya, bukan ke ekonomi, bukan ke sosial, tapi tertariknya ke teknologi, ke teknik. Mungkin teman-teman yang dari IPA, yang suka matematika. Nah, ini cocok banget teman-teman, karena di sini kita tuh belajar dari basic teman-teman. Jadi kita belajar, teman-teman yang mungkin di sini ada yang suka Marvel teman-teman sebelumnya, tahu Iron Man ya? Tahu. Nah, dulu alasanku masuk ke Fakultas Teknik itu karena aku pengen jadi kayak Iron Man, si Tony Stark ini. Jadi kalau misalnya butuh sesuatu, aku bisa membuat sendiri teknologi itu. Nah, FTEK sendiri, fakultasku tuh punya 2 prodi teman-teman. Yang pertama ada teknik elektronika, dan yang kedua ada teknik komputer. Nah, terus Kak, bedanya teknik komputer dengan IT itu apa sih Kak? Nah, kalau IT teman-teman, itu teman-teman bakal belajarnya fokus di software aja. Jadi teman-teman belajarnya buat web, buat aplikasi Android, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman masuknya teknik komputer, itu adalah gabungan dari hardware dan software teman-teman. Jadi teman-teman dapat mata kuliah dari IT, tapi teman-teman juga dapat mata kuliah dari teknik elektro. Nah, selama pandemi ini teman-teman, kan kita merasakan ya, kemarin baru tahun ini kita tatap muka ya teman-teman ya. Nah, di masa-masa pandemi kemarin, ketika kita sedang bosan, suwung itu, mahasiswa-mahasiswa kami ini membuat banyak banget inovasi teman-teman. Nah, kemarin kita di PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa itu berhasil mengajukan 7 topik dari Fakultas Teknik. Nah, teman-teman di sini ada yang suka basket tadi ya kalau nggak salah ya. Nah, kan kita juga ada Salatiga. Teman-temanku juga di fakultasku tuh suka main basket teman-teman. Nah, terus kalau misalnya hujan dan lapangannya outdoor, kan lapangannya jadi licin ya teman-teman, kita nggak bisa main basket lagi. Nah, karena kita tuh nggak pingin nunggu, akhirnya kita buat robot untuk mengeringkan lapangan basket secara otomatis teman-teman. Apalagi sih inovasi-inovasi lainnya, kita juga selama pandemi kemarin berperan aktif dalam menciptakan robot-robot kesehatan seperti robot UV ini untuk sterilisasi ruangan teman-teman. Jadi kita pakai sinar UV yang nggak boleh kena manusia itu untuk mematikan virus COVID. Nah,
mungkin sambil aku cerita, kan sambil di play video ya teman-teman. Di sini aku sendiri juga termasuk dari tim robot UKSW, yaitu Robotic Research Center, yang tadi mungkin di video sudah ketampil sedikit ya. Ada robot-robot yang dirakit gitu ya teman-teman. Nah ini kita tuh biasanya ikut setiap tahunnya tuh kontes robot Indonesia teman-teman. Dan di 2020 kemarin kita menjadi satu-satunya universitas swasta yang masuk ke tingkat nasional teman-teman di kontes robot Indonesia. Nah, di tim robot ini teman-teman tepatnya di FTEK UKSW ini ya penjelasan dari lomba-lomba nasional teman-teman. Nah, kebetulan banget teman-teman, robot yang ada di videonya itu Ketiga robot ini adalah karya para mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Berbekal riset selama lebih dari 2 tahun, mereka baru saja memenangkan kontes robot Indonesia tingkat regional 3 di Semarang. Demikian pula dengan robot pendeteksi kebakaran ini. Suatu saat bisa membantu peran petugas pemadam kebakaran untuk menjangkau dan memadamkan titik api yang terlalu berbahaya untuk manusia. Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga, Jawa Tengah melakukan terobosan inovatif di tengah penerapan normal baru. Salah satunya adalah dengan wisuda menggunakan robot. Inovasi ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Robot karya tim Robotic Research Center R2C, Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer FTEK UKSW. Robot juga teman-teman. Kalau udah, dia harus mencari api. Kalau sudah ketemu api, nanti harus dipadamkan teman-teman. Kita padamkan pakai CO2. Nah, terus habis itu kita juga akan situasi penyelamatan korban jiwa teman-teman. Jadi korban jiwanya nanti dibawa, dipotong gitu ya, taruh di pengungsian. Tapi ini karena simulasi kita pakai capek ya teman-teman. Kalau di nyata nanti korbannya bisa capek gitu. Pembelajaran kemarin semua. Dan ini kontes robot Indonesia ini diikuti semua universitas oke di swasta maupun negeri di rumah. Ada robot tematik, tapi robot buat main game. Jadi sebenarnya itu jenis aku teman-teman. Jadi mainnya tuh atur strategi dan kecepatan anti komunitas. Ini ada pengolahan citranya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka nih tentang AI lebih terus juga ada citra, kita bisa buat join teman-teman. Waktu lombanya kemarin kita lawan Bantari ini dari Universitas Negeri Jakarta teman-teman kita lawan. Terus bukan banget di kita menang teman-teman. Video mengenai prestasi-prestasi yang ada di Fakultas FTEK UKSW teman-teman. Nah selain itu teman-teman, mungkin teman-teman kan bisa aja mikir, tapi kan swasta kalah nih sama negeri nih. Enggak teman-teman, kemarin di 2020 kita tuh masuk ke top 10 ya teman-teman di tingkat nasional. Kita peringkat 9 dan di peringkat 9 itu kita berhasil mengalahkan beberapa universitas yang menurut teman-teman tuh mungkin cukup terkenal. Contohnya kemarin di 2020 kita mengalahkan ITB,
Undip dan juga UGM di kontes robot ini teman-teman. Nah, terus teman-teman, ini kan teman-teman dari SMA semua ya, nggak ada yang dari SMK. Terus tanya, Kak, tapi aku takut nih nanti waktu kuliah kalah sama teman-teman yang dari SMK, yang udah dari teknik elektro, atau yang udah ambil jaringan komputer di SMK-nya. Nah, teman-teman nggak usah takut. Bahkan teman-teman yang dari IPS pun itu dapat berkesempatan untuk join di Fakultas Tekniknya UKSW. Kenapa? Karena di sini kita belajar benar-benar dari basic, teman-teman. Kita belajar matematika dan fisika dasar SMA itu diulang dikit. Habis itu, di tahun kedua kita nggak megang lagi matematika dan fisika, tapi kita fokus dalam pembuatan robot, teman-teman. Jadi kita fokus buat desain robot kayak gini ya, dari desain. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman mungkin di universitas lain teman-teman nggak akan dapat pendesainan robot ini, karena biasanya pendesainan robot ini hanya ada di Fakultas Teknik Mesin. Tapi di Teknik Elektro KSW teman-teman juga dapat untuk cara mendesain robot. Nah selain itu kan ada wiring kabel, teman-teman. Jadi di dalam ini ada kabelnya, tapi tertutup ya teman-teman ya. Kabelnya itu juga pasti kan anak elektro pasti belajar dong ya wiring kabel gitu-gitu. Nah, terus untuk pemrograman kita juga belajar teman-teman dari basic, dari bahasa pemrograman yang paling dasar itu kita belajar semua. Jadinya lulusannya UKSW itu terkenal dan dicari-cari karena kita tuh bisa berbagai bidang, nggak hanya cuma wiring kabel aja. Gitu teman-teman. Nah, untuk selain itu mungkin teman-teman bisa penasaran ya, Kak, terus lulusannya kerjanya apain aja? Teman-teman, barusan aja teman seangkatanku itu langsung keterima kerja di BCA, Mandiri. Lalu teman-teman kalau ada yang tahu BOSCH, itu peralatan mekanik ya teman-teman buat bangun rumah, bor-boran gitu. Dan selanjutnya juga temanku juga ada yang keterima di Formulatrix, teman-teman. Itu perusahaan robotika yang termasuk yang terbesar di Indonesia, dan dia tuh perusahaan dari Amerika, teman-teman. Nah, terus aku sendiri belum lulus saat ini, aku lagi skripsi teman-teman, tapi aku sendiri sudah ditawari di beberapa tempat teman-teman. Contohnya aku ditawari di Astra Honda, lalu selain itu aku juga dapat tawaran di Anabatik dan Multipolar, itu perusahaan IT terbesar di Indonesia salah satunya. Dan satu lagi aku juga dapat penawaran kerja di perusahaan minyak teman-teman. Jadi sangat luas teman-teman, jadi dari elektro itu dari kanal listrik kan dibutuhkan di semua bidang ya teman-teman. Nah itu sangat luas, teman-teman bisa mau masuk ke pertambangan, pertanian, ke bisnis, ke industri, itu bisa semua teman-teman. Nah mungkin itu sekian dari fakultasku, aku bisa kembalikan lagi ke PPAA. Terima kasih teman-teman. Oke. Nah sekian presentasi dari kami. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja dulu, karena pasti banyak teman-teman dari SMA Loyola yang pengen nanya tentang UKSW. Boleh 3 penanya dulu deh. Ada yang mau bertanya? Baik, termin pertama 3 penanya, silahkan dari kelompok sini ada yang mau tanya? Dari sini? Oke, 1, 2 lagi? 2 penanya lagi? Oke, silahkan. Ya, perkenalkan saya Joanna Karin Wongsanegoro dari kelas 11C. Saya mau bertanya, untuk kuota penerimaan masing-masing jurusannya itu bagaimana? Terus apakah ada persentasenya atau kayak masuknya terus ada syarat tertentunya itu kayak gimana? Terus pertanyaan keduanya juga, semisal saya mau masuk DKV gitu ya. Nah itu apakah ada kayak mata pelajaran tertentu yang harus saya tekankan untuk masuk ke UKSW ini gitu. Makasih. Oke, dari Karin ya. Dari Karin ya Pak. Oke, mungkin aku jawab dulu ke Karin, nanti sambil teman-teman yang lain bisa mikirin nih kira-kira mau nanya apa tentang UKSW, karena kita masih punya waktu beberapa menit ke depan, teman-teman bisa nanya tuh, gali-gali tentang informasi yang lebih lengkap tentang UKSW. Nah, mengenai kuota Karin, jadi sebenarnya kalau di UKSW, penerimaannya itu memang setiap program studi punya kuota. Jadi memang itu yang tadi sudah disampaikan sama Bu Linda juga, bahwa mungkin terkadang kalau kalian berpikir Satya Wacana mungkin mahasiswa untuk program studi tertentu itu sedikit, kemudian ada beberapa program studinya banyak. Nah memang kami memang menerapkan sistem kuota, tapi sayangnya untuk informasi tentang kira-kira berapa kuotanya per admission itu tidak pernah kami tidak pernah tahu gitu. Tapi selagi pendaftarannya masih buka, artinya kalian masih punya kesempatan yang besar untuk bisa apply ke program studi tersebut. Nah, pendaftarannya kan sampai sekarang kan belum dibuka untuk yang admission 2023. Karena memang sampai sekarang masih dibuka untuk 2022. Kebetulan kami punya satu program studi baru, namanya Liberal Arts. Itu
program studi terbaru dari Fakultas Interdisiplin, mereka masih membuka untuk mahasiswa baru, makanya portalnya memang tidak bisa dipakai. Nah, kemudian kalau untuk program studi DKV atau desain komunikasi visual, sebenarnya untuk penerimaannya, persyaratannya juga sebenarnya sama aja dengan penerimaan untuk semua program studi yang ada di UKSW. Tidak ada mungkin mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan, itu sebenarnya tidak ada gitu, karena memang seleksinya memang seleksi universitas untuk masuk ke program studi gitu. Jadi memang bisa mencoba saja untuk mendaftar, karena memang sampai saat ini pun pendaftarannya baru akan dibuka di tanggal 3 Oktober begitu. Mungkin sudah terjawab, Karin? Oke, sama-sama. Oke, mungkin ada penanya lagi. Jadi UKSW ini sangat recommended ya. Pertama, di Salatiga itu kan kotanya dingin, sangat kondusif sekali ya untuk belajar. Kemudian living cost-nya juga tidak jauh-jauh amat dari Semarang ya. Mungkin malah lebih murah ya daripada lebih di Semarang. Iya. Kemudian recommended lagi karena fakultasnya banyak, kemudian program studinya juga banyak, ada beasiswa, kemudian didukung oleh 15 gereja tadi ya. Oke, ada penanya? Silahkan. Ini yang belakang ini. Mau tanya enggak? Malah main game ini. Ayo. Ayo. Ini kesempatannya mencari informasi, nanti daripada kalian bingung mau kuliah di mana ya kan. Ayo ya silahkan bisa mendekat ke depan. Satu lagi menanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Kakak, saya ingin bertanya. Tadi kan ada yang katanya kerjasama dari universitas luar, ada juga dari Keiko University. Nah, itu program yang kita dapetin, itu maksudnya kita belajar di sana selama 1-2 semester, atau kita hanya kayak tukaran pelajar? Jadi seminggu lalu kita pulang lagi ke Indonesia atau gimana? Gitu, terima kasih. Dari siapa? Alin, Pak. Alin, ya. Oke, terima kasih Alin. Mungkin langsung jawab aja. Jadi kalau untuk kerjasama dengan kampus-kampus di luar negeri, itu ada banyak skema. Jadi sebenarnya program yang ditawarkan UKSW juga sangat beragam. Ada yang programnya khusus untuk study visit misalnya, itu atau yang biasa teman-teman dari ICMAP sama hubungan internasional biasa pakai. Kemudian ada juga yang khusus untuk misalnya teman-teman mau student exchange, itu juga bisa. Jadi ada beberapa program studi, biasanya beberapa kampus misalnya kayak Kwansei Gakuin University di Osaka, Jepang, mereka juga menerima program pertukaran pelajar. Nah itu kalau kuliah di sana bisa selama 1-2 semester gitu. Tapi memang itu harus ikut seleksi universitas. Kemudian ada juga kerjasama yang lainnya, teman-teman bukan kuliah 1 atau 2 semester, tapi 2 tahun, itu yang tadi di-sharing sama teman-teman dari FEB, karena memang mereka dari Fakultas FEB sendiri, itu menyediakan program namanya dual degree. Jadi teman-teman lulus dapat 2 gelar, satunya dari UKSW, satunya dari kampus di luar negeri. Begitu. Saya tambahin, khususnya setahu saya dari mahasiswa FEB yang ngambil program ICMAP, mereka mengambil kelas lain ya di universitas di luar negeri ya, karena tahu mereka kadang konsultasi ke kami ya, dosen-dosen yang masih di Indonesia, jadi dengan bidang mata pelajaran yang sama ya, mereka ambilnya di universitas-universitas di sana. Dan yang penting teman-teman ya, yang tadi saya sempat jelaskan, dengan double degree atau Anda mau belajar studi semester, 2 semester di luar negeri, ya biaya yang dipakai oleh UKSW itu jauh lebih murah. Ya, mungkin bisa 5-6 kali lipat lebih murah dibandingkan universitas-universitas sama swasta yang di Jakarta. Saya tidak sebutkan namanya, ada beberapa. Ya, mereka bisa sampai ratusan juta, bahkan sampai 500 miliar, ya kan? Kalau di UKSW saya sebelum pandemi ya 50-60 juta tuh sudah bisa enjoy. Bayangkan itu, karena subsidi dari bukan subsidi ya, memang kita mencarikan universitas yang bisa bekerja sama dengan baik. Menarik sekali ya Pak Anton ya. Saya mau tanya Pak Anton langsung nih. Pak Anton UKSW alumni tahun berapa?
saya sebetulnya program doktoralnya di UKSW. Ya, jadi kalau Loyolanya saya sudah lama sekali. Saya tuh angkatan yang sama Pak Edi Asmanto. Ya. Oh iya. Kepala sekolahnya tuh satu angkatan. Lulus 87 ya. Iya, Iya. Pak Yudo itu dulu Pamong. Masih Pamong ya. Pamong, ya. Jadi sekarang ketua yayasan. Ya, jadi ya. Khususnya di FEB, mungkin di fakultas lain juga ya, Belinda ya. Itu mereka butuh praktisi. Ya, jadi kalau mengajar ya butuh kadang orang praktisi gitu. Ya kan saya praktisi pemasaran, praktisi bisnis gitu. Ya jadi kalau ngomongnya Bu Linda ini juga terkenal loh. Anda bisa googling beliau Dr. Linda Kusuma gitu. Nanti terkenal deh. Ya. Jadi itu banyak sekali yang kita bisa Anda pelajari banyak. UKSW tidak akan nyesel deh. Iya. Dan yang jelas orang tua Anda pasti mendukung. Betul sekali. Bayarnya murah, kosnya murah. Nggak jauh dari Semarang, dingin. Tapi outputnya sama. Anda mau jadi sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana psikologi, outputnya sama di universitas mana aja. Apalagi bisa double degree ya. Double degree. Dan Indonesia Mini, ya UKSW itu Indonesia Mini. Iya. Di seluruh Indonesia itu banyak. Ini mahasiswa baru yang masuk atau kita mahasiswa yang kemarin karena pandemi itu ya, semester 5 gitu, itu masuk baru ketemu teman-teman yang tatap muka ya. Wah itu dari berbagai macam kota dan daerah. Itu Linda bisa nambahkan. Ya, jadi saya sebenarnya ada kaget juga waktu sekali kemarin kita ini udah kuliah luring gitu ya. Saya tanya anak-anak di kelas, kau dari mana? Dari mana? Dari Medan. Dari Medan, Manado, seluruh Indonesia, dari Pekanbaru, dari mana, dari Nias juga ada. Nah itu kalian akan berkesempatan. Nah ini Bu Linda, iya. Ini ada pertanyaan dari Elisa, orang tuanya ini ya. Biaya kuliah berapa ya? Nah ini mungkin Mas Aldi bisa menjawab nih. Silahkan. Ya, mungkin buat teman-teman juga ya, dan juga mungkin orang tua yang mungkin bertanya tentang biaya. Nanti mungkin kalau mau saya jelaskan per fakultasnya dan program studi mungkin agak sedikit ribet kalau saya jelaskan di sini. Karena memang untuk setiap program studi itu berbeda. Nah mungkin saran saya nanti bisa berkunjung saja ke stand kami. Nanti di nomor 42 ya. 42. Nanti kami akan bantu untuk jelaskan semua biaya-biaya apa saja, bahkan kira-kira perkiraan dari kuliah sampai lulus tuh menghabiskan berapa, itu nanti kami bantu semuanya. Baik. Ini tambahin ya, karena saya orang bisnis, ya. Staf saya barusan memasukkan anaknya di UKSW, ya untuk tahun ini dan anak yang berikutnya untuk tahun besok. Dia masuk di FEB di ICMAP. Setahu saya ya sekitar 23 juta, nggak tahu benar salah satunya. Ini hanya angka perkiraan. Untuk biayanya sekitar itu tuh FEB yang ICMAP. Nah, ini angka nanti bisa dicek dulu karena ini hanya perkiraan. Bandingkan dengan Anda kuliah di tempat lain. Saya katakan tadi, orang tua Anda pasti happy. Ya, kosnya kos di tempatnya Dr. Linda, ya kan? Kosnya AC, kamar mandi dalam, komplit Ibu, ya misalnya 1,5 juta loh, bayangin tempatnya baru, ya kan? Makanan, Bapak pasti tahu kan, namanya Cafe Rindang, makan 15.000 udah kenyang ya. 10.000 misalnya itu, lebih mahal dari sini kan. Jadinya Anda bisa bayangkan gitu, ya UKSW itu tadi bukan murahan, bukan. Kita memang kalau orang Indonesia effective cost, efficient cost. Ya, jadi Anda bisa enjoy lah. Ya, jadi ya apalah, saya tahu filosofi anak-anak Loyola. Ya, kita harus menjadi orang yang terbaik. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa memilih sesuatu yang sebetulnya kesannya ya tadi sesuatu yang kota kecil, murah, ya, jadi merasa inferior gitu bandingin teman-teman. Wah, yang milih universitas yang hebat-hebat. Kecuali Anda sudah putuskan Anda mau studi luar negeri, itu nggak bisa ngomong. Kalau studi dalam negeri, kecuali Anda nanti ini kan pasti banyak diterima di PTN ya Pak ya. Hanya PTN ya udah oke. Tapi kalau Anda memang masih mau ambil swasta, UKSW the best option. Trust me. Ya.
Belinda, silakan. Terima kasih. Oke, untuk Pak. orang tuanya Elisa tadi atau masih ada, Ibu Elisa tadi sudah jelas ya. Jadi nanti bisa mengunjungi stand-nya UKSW di stand 42 ya. Masih ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin Pak terakhir aja kita kasih kuis aja deh buat teman-teman. Oke, ini ada kuis nih. Merchandise buat teman-teman. Teman-teman, saya ingin kasih 2 kuis. Ini berhadiah, ada merchandise dari UKSW. 2 pertanyaan aja, yang cepat ya. Pertanyaan pertama, tahun berapa UKSW berdiri? Boleh angkat tangan? Oke, yang baju kuning. 1956. Oke, tepuk tangan buat siapa namanya? Ya, nanti bentar ya. Oke, satu lagi. Pertanyaannya, UKSW itu punya berapa fakultas dan berapa perguruan program studi? Oke, teman dari sini lagi. Siapa namanya? Steven. Ada berapa? Oke, boleh tepuk tangan buat Steven? Oke. Demikian teman-teman semua. Oh ya, demikian presentasi dari kami. Nanti tadi teman-teman sudah mengisi juga formulir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nanti mungkin Ibu Linda mau sampaikan sedikit informasi. Baik ya, ini tadi kalian udah isi semua ya. Nah ini grand prize 1 juta, cuman 1 jutanya itu diundinya nanti bulan Februari, yang hari ini cukup 100.000 aja, nanti kita kirim ke e-money kalian ya. Kita undi sekarang ya, 1 ya. Oh masih ada. Ayo siapa yang belum memasukkan? Ayo kesempatan. Enggak apa-apa ya, 100.000 lumayan. Ini biar kakak-kakak kelas kalian aja yang mengundi. Nih. Ayo siapa? Ambil 1 aja. Nanti kita akan transfer ya, mau pakai OVO, pakai GoPay, pakai Shopee, terserah. Ya. Namanya Nathanael L. Pratama dari kelas 12. Mana Nathanael? Oh. Ya, selamat dulu. Ya. Kamu tulis di belakang ya. Mau ditransfer kemana ya? Tolong sekarang ya, kami tunggu ya. Baik, terima kasih. Udah ya, kami pamit. Kami tunggu di Salatiga. Terima kasih, Bapak. Jungle.